Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Laudia Rahmadani dari NIM 039. Di sini saya akan melakukan demonstrasi pemeriksaan Sadanis, yaitu pemeriksaan payudara klinis. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Baik, selamat pagi. Pagi Ibu. Baik, perkenalkan saya Bidan Laudia yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan siapa? Nabila Ibu. Umurnya berapa? 15 tahun. Baik, gimana deh apa keluhannya? Keluhan saya sudah 3 hari ini nyeri payudara Ibu yang sebelah kiri. Baik, udah menstruasi? Sudah Ibu. Baik, mungkin itu juga termasuk karena faktor hormon menstruasi ya, Dek ya? Iya Ibu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Sadanis, yaitu pemeriksaan payudara klinis yang bertujuan untuk mendeteksi apakah ada benjolan atau kelainan pada payudara Ade. Baik Ibu. Apakah Ade bersedia? Bersedia Ibu. Baik, saya siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Baik, untuk alat-alatnya di sini ada handuk, apron, handscoon, tensi, masker, jam, suhu, stetoskop, dan head cup. Baik, sebelum memulai tindakan, alangkah baiknya kita mencuci tangan dengan 6 langkah efektif. Menyiapkan alat dan dekatkan ke pasien. Baik, di sini kita PPV terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Baik, untuk hasil tensinya normal ya, Dek. 110/40. Selanjutnya pengecekan suhu. Lalu penghitungan denyut nadi selama 1 menit. Baik, untuk denyut nadinya normal 78 kali per menit. Dan untuk suhunya juga normal 36 derajat Celcius ya. Baik Ibu. Baik, dia Ade bisa membuka pakaian atasnya lalu bisa masuk ke ruangan ya. Baik Ibu. Selanjutnya jaga privasi pasien dengan menutup sampiran pintu dan jendela. Selanjutnya memakai APD lengkap. Baik, dia bisa naik ke kasurnya untuk melakukan pemeriksaan. Baik, yang pertama adalah inspeksi dengan melihat payudara, apakah terdapat kelainan atau melihat bentuk ukuran apakah simetris atau tidak. Baik, pada payudara simetris dan tidak terdapat benjolan atau kemerahan. Selanjutnya adalah pengecekan puting apakah terdapat luka, lesi, atau keluarnya cairan. Baik, pada puting tidak terdapat luka atau lesi dan tidak keluarnya cairan. Selanjutnya adalah palpasi dengan meraba payudara untuk melihat apakah ada benjolan dan kelainan. Baik, dia ada bisa tiduran. Baik, bisa ikuti saya dengan mengangkat tangan kirinya. Lalu di sini lakukan teknik penekanan pada payudara. Raba payudara apakah terdapat benjolan sebelah sininya. Baik, tidak terdapat benjolan. Lalu lihat apakah terdapat kemerahan pada payudara. Baik, tidak terdapat kemerahan. Lalu untuk puting, baik, angkat tangannya di sebelah sini. Tekan puting untuk melihat apakah
terdapat cairan? Baik, tidak ada. Tidak ada cairan pada puting. Selanjutnya adalah pengecekan kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening pada leher pasien. Saya izin raba lehernya ya. Apakah saat menelan nyeri? Tidak, Ibu. Baik, tidak ada benjolan. Pasien dinyatakan normal dan tidak ada kelenjar tiroid. Selanjutnya adalah pemeriksaan getah bening pada aksila. Angkat tangannya. Baik, tidak ada benjolan dan tidak ada kelenjar getah bening. Yang sebelah sini. Baik, tidak ada. Baik, dia bisa duduk kembali. Baik, bisa angkat tangan kirinya untuk pemeriksaan lanjutan. Periksa apakah ada benjolan pada payudara. Baik, tidak ada benjolan pada payudara. Lalu periksa puting, apakah ada cairan yang keluar. Tidak ada cairan yang keluar. Yang sebelah kanan bisa diangkat. Periksa apakah ada cairan dan benjolan. Baik, tidak ada. Putingnya. Baik, tidak terdapatnya cairan dan luka. Baik deh, pemeriksaan sudah selesai. Ade bisa pakai bajunya kembali dan bisa kembali ke meja pemeriksaan ya. Baik, Ibu. Baik, untuk hasil pemeriksaannya normal ya, tidak ada kelainan pada payudara Ade dan tidak ada lecet ataupun lesi pada puting Ade. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk pemeriksaan di rumah itu gimana ya, Ibu? Untuk pemeriksaan di rumahnya sangat aman sekali dilakukan kalau payudara Ade terasa nyeri kembali. Nah, pemeriksaan itu bisa dilakukan 7-10 hari setelah menstruasi hari pertama. Baik, Ibu. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya pelepasan APD. Setelah melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya mencuci tangan kembali dengan 6 langkah efektif. Sekian video demonstrasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.